Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan cerita dari Simple Man dengan judul Petok Mati Lan Bau Lawean. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Mobil itu pergi, meninggalkan Doni di rumah ini. Malam ini, ia akan dibawa bersama wanita ini, entah di mana nanti mereka akan tinggal. Hujan gerimis mewarnai kepergian Doni dan Mbak Pini. Ia memilih tempat duduk di kursi depan, tepat di samping Mas Jono, sopir yang awalnya ia kira akan mengadopsi dirinya. Namun ternyata Doni akan diasuh oleh Mbak Pini, saudara jauh dari Mas Jono. Ia diminta menemani wanita itu. Sampai detik ini, Mas Jono belum memberitahu Doni secara spesifik alasan kenapa dirinya harus menemani Mbak Pini. Ia juga tidak tahu kemana dirinya akan dibawa. Hanya satu hal yang Doni pahami dari kata-kata Mas Jono, bahwa ia disebut kusen dalam 3 garis antara bau lawean dan petuk mati. Petuk mati sendiri masih tak diketahui apakah penafsiran dari nama seseorang atau sesuatu yang lain. Mas Jono hanya berbicara kepada Doni bahwa dirinya istimewa, sama seperti Mbak Pini, dan tentu saja dia yang disebut petuk mati. Meski baru mengenal secara singkat, Doni tahu bahwa Mas Jono adalah orang yang gemar bercanda. Ia sering melempar guyonan membuat siapapun akan tertawa terpingkal-pingkal. Mas Jono juga pintar membangun suasana. Namun tidak hari ini, tidak malam ini, Mas Jono lebih banyak diam. Ia memilih merenung sembari menyetir. Kadang matanya terlihat kosong. Pandangannya tertuju keluar jendela mobil, jauh mengawang-awang. Seperti ada yang beliau risaukan, mengganggu pikirannya. Doni melirik ke kursi belakang tempat Mbak Pini duduk. Wanita itu juga sama, ia menunduk. Dari dekat Mbak Pini terlihat lebih muram lagi dari sebelumnya. Doni bahkan bisa melihat dengan jelas sorot mata Mbak Pini. Terlihat kelelahan seperti seseorang yang sudah lama tak pernah tidur. Tak hanya itu saja, rambutnya yang panjang hitam itu tak pernah dirawat dengan benar. Sangat disayangkan. Padahal Mbak Pini memiliki paras yang cantik. Hal ini membuat Doni kadang berpikir, nasib sial apa yang sudah menimpa dirinya. Meski begitu, tetap saja aroma tubuh Mbak Pini masih beraroma busuk, seperti bangkai tikus atau mungkin lebih buruk lagi. Sialnya, hanya Doni yang dapat mencium aroma itu. Karena dari tadi, Mas Jono seperti tak merasa terusik sedikit pun dengan aroma tubuhnya. Saat Doni sedang diam-diam mengawasi Mbak Pini, tiba-tiba sorot mata wanita itu bergerak naik, lalu tertuju menatap mata Doni. Sejenak mereka saling berpandangan satu sama lain, sebelum tiba-tiba ia tersenyum menyeringai, membuat Doni langsung mengalihkan pandangannya. Mas Jono sempat cerita kalau Mbak Pini adalah orang yang pendiam. Hal ini berhubungan dengan masa lalunya. Doni sendiri mengerti, karena sejak keberangkatan mereka saja, ia belum mendengar wanita itu berbicara sekalipun. Padahal Mas Jono beberapa kali dengan murah hati sudah mencoba membuka pembicaraan. Tapi Mbak Pini lebih memilih diam, menunduk, tetapi tidak tidur.
Mbak Pini adalah wanita yang paling aneh yang pernah Doni temui. Apakah semua bau lawean memang seperti ini? Laju mobil semakin jauh, hingga Doni tak lagi mengenal di mana dirinya sedang berada. Ia hanya mendengar Mas Jono berbicara kepada dirinya sesekali, kalau nanti ia akan meninggalkan Doni setelah prosesi manten bengi legi. Setelah itu, Doni akan menemani Mbak Pini tinggal di sebuah rumah seorang lelaki. Rumah gubuk dari calon suami Mbak Pini. Doni sempat terkejut. Tak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa perjalanan ini bertujuan untuk menikahkan Mbak Pini dengan seseorang. Pakaian yang Mbak Pini kenakan juga bukan pakaian khas manten Jawa. Ia hanya mengenakan kebaya putih dengan jarik. Bahkan rambutnya tampak kusut dengan wajah tanpa rias. Lantas, bagaimana hal ini bisa disebut perjalanan manten? Doni tiba-tiba merasakan firasat yang teramat tidak enak. Hal ini muncul dari sorot mata Mbak Pini. Ia melotot. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Tengah malam, mobil yang dikendarai oleh Mas Jono sampai di sebuah gang kampung yang gelap. Dipenuhi oleh pohon-pohon tinggi besar, jalanan berbatu dengan rumah-rumah berciri khas atap runcing, diikuti ornamen menyerupai pola batik. Doni mengamati rumah-rumah penduduk. Jarak dari satu rumah ke rumah lain cukup jauh, dengan lahan kosong ditanami kebun-kebun pisang dan singkong, serta dipagari oleh pagar kayu bambu biasa. Tak ada listrik, hanya lampu Petromax yang tergantung di tiang-tiang penyangga rumah. Ada kejadian ganjil yang Doni rasakan saat melewati rumah penduduk. Semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Namun, dari celah-celah kayu pada rumah-rumah tersebut, beberapa kali Doni seperti mendapati sepasang mata sedang mengintip. Doni merasa ngeri dengan keadaan ini. Ia tahu ada yang tak beres dengan semua ini, karena semakin lama laju mobil merangsek masuk, semakin jarang rumah-rumah penduduk yang ia temui lagi. Hanya pohon-pohon yang semakin besar dan rimbun dengan tanah berlumpur. Doni mulai merasa gelisah. Dalam hati ia ingin bertanya, namun wajah Mas Jono seperti sedang terfokus pada hal lain. Ia pasti tak ingin diganggu. Sementara di belakang, Mbak Pini sedang bersenandung seorang diri. Beberapa kali ia tertawa cekikian sendiri, membuat Doni merinding. Pergerakan mobil mulai menanjak naik. Di atas tanah berbukit, Mas Jono menginjak rem sebelum membuka pintu. Dua orang lelaki mendekati mobil mereka. Doni bisa melihat Mas Jono sedang berbincang-bincang dengan mereka, di mana beberapa kali Doni merasa Mas Jono sedang menunjuk dirinya. Orang-orang itu tak mengenakan baju, hanya sebuah sarung tersampir di badannya. Kaki mereka langsung menginjak tanah, badannya kurus kekar. Satu dari dua orang itu terus-menerus memandang ke arah Doni, sebelum akhirnya Mas Jono mendekat. "Dek, ayo mudun, wes sampai." Doni diikuti Mbak Pini melangkah turun dari dalam mobil. Dua orang itu lalu mengantar Mas Jono. Bersama-sama mereka masuk ke arah pohon-pohon yang lebih gelap. Anehnya, sepanjang perjalanan tak ada yang berbicara satu sama lain. Doni semakin merasa was-was. Hanya bintang malam yang terdengar sepanjang perjalanan. Mbak Pini berjalan tepat di belakang Doni. Wajahnya kali ini terlihat sayu, sementara Mas Jono berada di bagian paling belakang, mengawasi. Dua lelaki itu sesekali memukul jalan dengan tongkat dari bambu hijau. Setelah menyasar kebun-kebun serta sawah-sawah penduduk, sampailah mereka di sebuah rumah kayu yang berada jauh sekali dari hiruk pikuk. Rumah itu terlihat kokoh dibangun di atas tanah, dipagari oleh kayu solid. Di sana, tepat di depan rumah, ada seseorang berdiri menutupi wajahnya dengan sarung.
Tak lama, dua orang itu berbicara agar Mas Jono ikut. Sementara Mbak Pini dan Doni menunggu di sini. Doni mengamati, sosok itu begitu jangkung, tubuhnya kurus, dengan perut menunjukkan tulang-tulang rusuk. Mas Jono tampak berunding sebelum akhirnya tiga lelaki itu pergi masuk ke dalam rumah. Sementara Mas Jono menarik tangan Mbak Pini. Kini mereka sedang berunding membiarkan Doni seorang diri. Tak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Tiba-tiba Mbak Pini berteriak, menjerit. Doni terkeut. Mbak Pini terus menjerit, menjambak rambut panjangnya berkali-kali. Mas Jono berusaha memegangi, menghentikan Mbak Pini. Namun yang terjadi berikutnya ialah Mbak Pini menarik lepas segenggam rambutnya, membiarkan darah keluar membasahi keningnya. Ia lalu tertawa. Mas Jono tetap merengkuh Mbak Pini. Ia membisiki wanita itu sebelum ia kembali tenang. Lalu mengajak Mbak Pini agar ikut dengan dirinya. Doni berjalan di belakang. Rupanya Mas Jono membawa Mbak Pini ke belakang rumah, tempat di mana ada sebuah sumur batu. "Aduh so diluk nduk, mari ngono Doni ya," kata Mas Jono. Mbak Pini mengangguk sebelum masuk ke bilik tempat di mana Mbak Pini menanggalkan semua pakaiannya. Dari jendela rumah, Doni melihat seseorang mengawasi mereka. Selama Mbak Pini mengguyur tubuhnya dengan air, Doni dan Mas Jono bisa mendengar. Lagi-lagi, wanita itu bersenandung, bernyanyi. Suaranya halus namun terdengar menakutkan. Apalagi di malam seperti ini, Doni tak tahu lagi apakah dirinya bisa hidup bersama wanita seperti ini. Puncaknya setelah selesai menunaikan tugas, Mbak Pini keluar. Wajahnya terlihat berbeda. Ia tampak lebih segar meski bekas luka di kepalanya tak hilang. Mas Jono melihat Doni. Anak lelaki itu kini berjalan masuk ke bilik. Ia terkejut. Di sana, aroma kemenyan tercium menyengat. Tak hanya aroma kemenyan, namun air di dalam kendi berisikan berbagai kelopak bunga. Doni merasa bingung. Apakah ia benar-benar harus mengguyur tubuhnya dengan ini? Firasatnya mengatakan ia lebih baik tak melakukannya. Namun Mas Jono terus berteriak agar Doni segera melakukannya. Bocah lelaki itu tak punya alasan lagi untuk menolak. Ia mengguyur tubuhnya. Air dingin menyentuh kulitnya membuat bocah itu gemetar kedinginan. Sebelum ia bilas dengan kain handuk. Setelahnya, Mas Jono mengantar Mbak Pini bersama Doni masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah itu lebih luas dari yang terlihat. Di sana, di tembok kayu rumah banyak ditemukan benda-benda seperti keris, topeng barong, dan berbagai benda antik lainnya. Tak hanya itu, bunga-bungaan berserakan di lantai, membuat Doni merasa heran. Tempat siapa sebenarnya ini? Di lorong pintu terdapat ruangan yang lebih luas lagi. Dengan lantai ubin, Doni bisa melihat dua lelaki sedang berdiri, mendampingi seseorang yang berlutut membelakangi. Tubuhnya ditutupi oleh kain putih bersih. Di depan gamelan serta benda-benda perang, dengan meja dipenuhi sesajen. Saat Doni mendekat, ia bisa melihat 3 kepala kerbau tersaji di meja dengan darah masih segar. Satu lelaki mendekat lalu menarik lengan Mbak Pini, menuntunnya agar duduk di samping lelaki yang sedang berlutut. Tak lama, satu orang lain menarik kain putih bersih itu, menyampirkannya kepada Mbak Pini. Mereka juga mengikat Mbak Pini bersama orang asing itu dengan melati yang sudah dirajut oleh benang. Dinikahkan, pikir Doni saat melihatnya, sebelum Doni bisa melihat dengan jelas sosok si lelaki. Kulitnya hitam legam dengan luka borok yang masih berwarna merah. Aroma si lelaki jauh lebih busuk dari aroma tubuh Mbak Pini, sampai membuat Doni ingin memuntahkan isi perutnya.
Namun lelaki pendamping segera menutup mulut Doni, memaksa bocah itu menutup paksa hidungnya. Di depan mereka semua, seekor ayam cemani berbulu hitam digorok dengan darah diteteskan di atas kepala bangkai kerbau. Meminumkannya pada Mbak Pini, si lelaki dan terakhir Doni. Ia dipaksa menelan bulat-bulat cairan kental berwarna merah kehitaman tersebut. Setelahnya, Doni bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Di belakang Mbak Pini berdiri sosok hitam berbulu lebat sedang merengkuh tubuh Mbak Pini. Sedangkan di belakang si lelaki, 3 wanita kerdil sedang menjilat luka merah di tubuh si lelaki. Malam itu, akhirnya Doni sedikit tahu apa yang sedang terjadi. Ia muntahkan isi perutnya sebelum akhirnya ia jatuh dan tak sadarkan diri, karena mendadak semuanya menjadi gelap gulita. Sekian cerita kali ini. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.